absennya ya Bu, ada kok. Plus yang pinjam itu ya kan belum. Tinggal pinjam itu Pak, pinjamin. Siap. Tapi kan absennya itu atau saya atas saya kamu. Oh terkedahan ini. Absennya kan saya di. Terus yang absen. Oh pendekatannya, di metode penelitian pendekatan penelitian di metode sudah. Saya mengulang metode Probisma, Praktikal Psikologi, Entas pendekatan, kajian lebih kena pendekatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita dalami tentang bagaimana penelitian kita ini secara konkret. Ya, untuk pendekatan itu banyak, tapi kita membahas kepada pendekatan kuantitatif kualitatif. Sebenarnya yang membuat pendekatan approach itu bisa berbagai macam. Bisa mungkin pendekatan induktif-deduktif, bisa pendekatan referensi, pendekatan empirik dan sebagainya. Itu bisa. Kalau pendekatan itu sejauh mana kita melihat mana yang makronya. Pendekatan itu apa sebetulnya? Kalau approach itu apa Pak? Ya Pak. Itu pandangan lapis awal. Pandangan lapis awal. Ya. Jadi untuk melihat sesuatu untuk dalam penelitian itu besarannya itu sejauh pada waktu itu kita melihatnya pandangan apa, perspektif apa, kualitatif. Jadi seluruhnya itu mesti berdasarkan perspektif kualitatif. Kuantitatif, itu semuanya tuh jangan itu ya. Pada dasarnya itu artinya pandangan perspektif. Baik, kita lihat yang pertama kualitatif dulu ya. Penelitian yang menekankan pada aspek kualitas informasi, bukan jumlah maksudnya kan informasi dalam bukan dalam arti bilangan, bersifat naturalistik alamnya. Ini karena pendekatan jadi makro. Fungsi teori itu untuk membantu mendeskripsikan dan menafsirkan data dan fenomena untuk mengembangkan teori dan menemukan teori baru. Nah, saya kira itu jelas ya. Jadi baik teori maupun fenomena tetap ada, tapi di sini fungsinya itu adalah kalau kualitatif teorikal mengcover atau membentuk atau hasil fenomena data itu bisa dipahami dan kemudian dikembangkan. Alur pikirnya filosofi, kemudian grand teori. Filosofi itu dasar pemikiran, grand teorinya itu adalah konsep makro ya dari suatu disiplin. Ya pasti kita tentang FPI ya. Teorinya jadi IP di sini, kemudian model teorinya MPI, kemudian teorinya itu kalau kualitatif itu di aspek bidang apa? Bidang teori kita itu maksudnya teori di sini operasional teori. Jadi grand, middle sama operasional teori. Lalu masuklah kepada konsep.
kemudian proposisi tetap ada posisi, kemudian asumsi, kemudian kasus, kemudian ada indikator, dan langsung kepada definisi operasional. Baik itu alur berpikirnya di dalam penelitian penetapan kualitas. Ya, nanti sebetulnya ini tinggal baiknya dianukan. Pertama esensi mana kualitatif, mana kualitatif, caranya gitu. Lalu ada alur berpikir, bagaimana yang kualitatif, bagaimana kuantitatif. Juga menjelek karakteristiknya, sifat atau karakteristik dari penelitian kualitatif itu. Pertama, sumber data adalah situasi yang wajar dan peneliti sebagai kunci instrumen utama. Sumber datanya adalah situasi yang bukan problematik, pokoknya apapun yang ada, dan kemudian sebagai sumber datanya itu peneliti itu sendiri sebagai subjek akan menjadi instrumen kunci. Baik, kemudian yang kedua bersifat deskriptif. Ini tidak menekankan analitiknya, tapi tetap analitik, bersifat deskriptif, mendeskripsikan data yang dikumpulkan. Baik, ini bersifat penggambaran. Kemudian ketiga lebih mengutamakan proses daripada hasil. Bagaimana proses itu artinya pemikirannya, proses pemikirannya. Bagaimana nanti teori yang dimunculkan di dalam penelitian tersebut, itu maksudnya lebih banyak prosesnya. Kemudian yang keempat, menganalisis data dan menggunakan pendekatan induktif, bukan deduktif. Nah, tadi deskripsinya itu sedemikian rupa, kemudian analisisnya dibawa dengan analisisnya induktif ya. Jadi kalau induktif itu apa? Induktif, bukan deduktif. Kalau induktif itu umum khusus, kalau ini khusus ke umum. Ya, itu. Kemudian lebih mengutamakan pengambilan makna di balik fenomena yang sama. Baik itu karakteristik ya, ciri. Ini kita lihat bagaimana dengan sumber data. Sumber datanya pertama situasi alamiah di lingkungan objek penelitian secara fisik dan non fisik, sama seperti dokumen tertulis dalam bentuk buku, majalah, SK, foto, dan lain sebagainya. Dokumen tertulis. Kemudian yang ketiga informannya yang berhubungan dengan data, yang memberi informasi tentang data tadi. Jadi ini bukan responden. Informasi hasil penelitian terdahulu yang relevan. Namanya. Jadi ini informan. Jadi tidak responden istilahnya. Baik, sekarang kelima, teknik pengumpulan data, observasi, pengamatan, ini khas kualitatif, kemudian observasi partisipatif, ikut ya di dalamnya, kemudian interview, jadi juga wawancara secara mendalam, tapi tetap ada terstruktur ya, wawancara yang ada guidance-nya. Lalu studi literatur dan dokumentasi. Ini jelas beda sekali dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu angkatnya, kalau ini sama sekali tidak ada angkat. Baik, analisis datanya. Esensi proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori dan satuan dan dasar sehingga dapat ditemukan pola dan tema yang dapat dirumuskan sebagai acuan kerja. Jadi pola
penulisannya berdasarkan data itu. Alur pikir di dalam proses pengumpulan data itu reduksi ya. Kemudian penelitian ya tadi disebut, kemudian penarikan kesimpulan yang bersifat verifikasi. Itu sederhana sekali, jadi betul-betul ini sepenuhnya karena tergantung kepada peneliti. Jadi peneliti itu baik sebagai sumber data maupun juga penentu tentang apa-apa yang diteliti. Ya, baik sifatnya holistik dan berkesinambungan dari teorinya, kemudian induksi yang induktif, berkali dari induktif, kemudian tipologis, menggunakan tipologi dalam penelitian, kemudian mempunyai enumerasi dan kemudian multi pembahasan. Jadi artinya menggunakan hal yang bersifat makro ya, bebas tanpa pembatasan, kemudian juga induktif. Nah nanti sekali kita coba bagaimana kuantitatifnya. Ini memang nanti baiknya dicoba didekatkan yang kuantitatif. Esensinya penelitian yang menekankan pada aspek kuantitas jumlah, arti kebenaran menurut pandangan kebanyakan orang, tetapi bukan berarti menyampingkan aspek kualitas kebenaran. Dilakukan untuk membuktikan kebenaran teori dan dapat membangun teori baru, dalil atau proposisi baru untuk mencari hubungan atau korelatif dan membandingkan komparatif atau antara variabel yang satu regresi ya, hubungan pengarah atau sebab akibat. Nah, saya kira itu nampak, saya pikir mengemukakan perbedaannya dengan yang kualitas. Alur pikirnya hampir sama sebetulnya. Alur pikirnya hanya perbedaan dari filosofi tetap ya. Dari teori pasti middle teori harus ada. Teorinya ya variabelnya. Konsep dari variabel mesti ada ya, esensinya atau definisi. Tapi di situ harus ada proposisi, pernyataan hubungan antar konsep tadi. Dan setelah itu baru diberikan hipotesis untuk melihat hubungan di antara konsep-konsep tadi dalam variabel, kemudian dimensi dan indikator. Tiga ya, variabelnya apa, kemudian dimensinya apa, indikatornya. Barulah nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan variabel-variabel tadi yang biasa disebut dengan definisi operasional. Wujudnya itu apa artinya, kemudian bagaimana mengukurnya. Itu yang harus dipikir. Variabelnya itu ya, variabel itu esensi konsep yang dirumuskan secara operasional sehingga dapat diamati dan diukur dan mempunyai variasi nilai yang minimal dapat dibedakan dalam dua atribut, maksudnya dua analisis. Jadi ini konsep. Variabel itu adalah konsep. Jadi bukan konsep itu, minimal konsep. Jadi tidak bisa kata-kata umum atau ungkapan-ungkapan umum tidak bisa menjadi variabel. Mesti konsep. Tidak setiap kata yang menunjukkan kenyataan dipandang sebagai variabel, bisa digunakan sebagai variabel. Lalu yang kedua, skala pengukuran variabel, baik ini nominal, ordinal dan intervalnya, untuk menunjukkan bahwa ini adalah sebagai konsep yang mempunyai ukuran. Itu dengan skala. Jenis jenis variabelnya ini minimal yang bebas, kemudian yang terikat, dependen, itu yang dikaitkan atau yang dihubungkan atau yang dipengaruhi, kemudian
ada kontrol, kemudian moderator atau intervening. Kita menggunakan biasanya intervening. Jadi X, Y, Z itu yang X-nya itu bebas, kemudian Z-nya terikat, sedangkan Y-nya ada jaga strukturnya itu. Hubungan antar variabel searah X terhadap Y, timbal arah X ke Y dan sebaliknya. Kalau tapi hal ini jarang dipakai. Simetris Y1 dengan Y2. Y1 Y2 bisa X1 X2 yang ditimbulkan oleh X. Bisa X Y1 Y2 bisa X1 X2 Y. Baik, saya nah ini yang beda tadi adalah hipotesis. Hipotesis itu adalah pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Di sini karena Karena kuantitatif itu bukan korelasi, tapi regresi. Tapi ada hubungannya, ada hubungan hipotetik. Pernyataan tentatif yang merupakan dugaan tentang apa saja yang diamati dalam usaha untuk memahaminya. Itu awalnya. Kemudian kesimpulan sementara antara proposisi tentatif, proposisi antara dua variabel. Penjelasan sementara yang diajukan untuk menerangkan fenomena problematik, fenomena masalah maksudnya, atau masalah penelitian yang dihadapi. Yang ketiga ya ada fenomena masalah, kemudian ada masalah penelitian, dan kemudian ada hipotesis. Itu fungsi umum hipotesis adalah pertama menguji kebenaran teori, kemudian memberi ide untuk mengembangkan teori, kemudian memperluas pengetahuan mengenai gejala yang dipelajari. Itu fungsi dari yang pasti adalah untuk melihat sejauh mana kemungkinan pembuktian, sehingga ada ada eksternal dan hipotesis satu. Kalau nol itu tidak terdapat, kalau satu itu terdapat. Nah, saja itu bedanya. Ya, secara praktis hipotesis itu adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Jadi pasti nanti masalah dengan hipotesis, dengan deskripsi hasil penelitian dan uji hipotesis itu sama. Kalau ada X, Y, Z, bagaimana pengaruh X pada Y, Y kepada Z, X kepada Z di masalah begitu, kemudian di proposisi juga begitu, kemudian di hipotesis juga begitu, lalu di paradigma, kemudian di uji hipotesis di deskripsi data penelitian, hasil penelitian, dan kemudian memperjelas arah penelitian, mengetahui informasi yang relevan dan menganalisis, mempermudah membuat desain penelitian. Ya, X, Y, Z dan bagaimana desainnya, membantu untuk membuat rancangan kesimpulan. Ya kesimpulannya tetap aja gitu. Kriteria hipotesis berdasarkan dengan relasi antar variabel, mengandung implikasi yang jelas, berkalian dengan teori tertentu, dapat diuji berdasarkan data empiris, kemudian bersifat spesifik, dikaitkan dengan teknik penelitian, membimbing pikiran dalam memulai penelitian, kemudian menentukan tahapan atau prosedur penelitian, menetapkan format analisis data, kemudian itu fungsi hipotesis secara praktis. Jenis tipe hipotesis sama.
teknik dan instrumen pengumpulan data angket. Angket ya questionnya syaratnya itu harus valid dan reliable. Terakhir analisis data dan uji statistik. Jadi pakai rumus-rumus statistik. Yang ini yang kan nanti ada statistik. Nah, gitu, jadi dicoba oleh ibu bapak didekatkan gitu ya, pendekatan kualitatif kuantitatif, esensi mohon disandingkan. Kemarin saya minta sebagai prodi kita ingin ada yang choice-nya ke kualitatif. Ada beberapa orang dari sini misalkan kalau bisa itu ada yang mencari dasarnya mudah. Kalau maunya guru atau apa di mana gitu. Nah, kita mengadakan penelitian kemarin di Lokos ya. Saya mengharapkan baiknya di tempat yang tidak jauh. Ya di lokasinya. Mau penelitian di mana kalau kita di mana baiknya. Dan kita juga agak membatasi penelitian di lokasi yang sudah penelitian karena oleh siapa, oleh teman-teman tersebut. Terus kan ada penelitian terbaru itu lalu kita melihat di bahan itu penelitian di mana, nah itu sebaiknya itu dicari. Biasa nih Pak. Penelitian terdahulu itu rekan kita yang pernah membuat tesis. Kita tuh ada dua ya, ada dua. Pertama yang paling baik itu yang minimal dua variabel sama, tapi fokusnya bukan di tempat kita. Itu yang paling baik. Variabelnya sama. Dua variabel minimal dua variabel. Tapi lokusnya nah, baiknya lokusnya bukan di lingkungan, bukan lokus perguruan tingginya bukan fokus. Itu yang paling baik. Itu yang kita sarankan itu. Lebih baik penelitian kita punya X dan Y-nya sama dengan punya teman gitu ya. Tapi itu dari mana itu kan banyak kan gitu ya. Banyak informasi tentang penelitian itu banyak. Bisa tanya ke Google itu di mana aja. Kita punya judul ini siapa aja penelitian yang sudah gitu, dan itu boleh dari datanya ya bukan Uniga kalau ya kan kita 3 sampai 5 terdapat 3 sampai sebanyak-banyaknya 5 tapi minimalnya 3. Nah itu untuk melihat baik. Nah mudah-mudahan nanti bisa ini beberapa ya, ini ke-5 ya, nanti di 12 pada waktu saya ketemu lagi dan itu sudah ada bimbingan 3 kali ya dengan dosen wali. Nah, kita udah variasi dari variabelnya, kemudian yang kedua variasi dari lokasinya, kemudian yang ketiga jumlah kualitatif kuantitatifnya, kemudian yang keempat itu penelitian terdahulu unika dan non unika. Selama ini mudah mahasiswa kita angkatan awal mudah untuk mencari data tentang penelitian. So yang diminta kan hanya mungkin judul, kemudian hasil penelitian, implikasi biasanya yang diminta di dalam. Nanti begitu juga kalau sampai pada penulisan tesis, kalau untuk proposal itu hanya judulnya. Maka pendekatan ya sekali lagi ini sebetulnya materi metodologi penelitian. Hanya saya minta dalam tesis workshop ini teman coba bandingkan sejak mana kita
Ya, oh ya catatannya gini, yang kuantitatif kita meminta supaya kualitatifnya ada. Ya, gitu ya. Mungkin etika dalam penelitian kuantitatif itu dalam ada dua ya. Pertama, data lokasi penelitian itu diminta itu mutlak harusnya agar supaya dia tahu bahwa sebetulnya di mana nih penelitiannya. Jarang yang itu. Kadang-kadang tidak kondisi objektif lokasi penelitian. Itu yang sering problem aja, masalah aja. Kadang-kadang masalah problematik atau masalah kebijakan tentang itu yang diungkapkan. Bagaimana kondisi objektif lokasi, nah itu kan pasti kualitatif ya. Hasil wawancara, hasil apa, lihat dari apa, dari laporan atau apa itu. Yang kedua, permasalahan itu pasti kualitatif terlihatnya. Bagaimana karena masalah dari variabel kita yang ambil saya menetapkan 2 dimensi minimal. Ya, kemudian ada satu variabel punya 5 dimensi. Masalah itu dicari minimal 2 dimensi. Pertama, yang paling parah. Yang kedua, yang datanya lengkap. Yang ketiga, yang nanti punya relevansi dengan penelitian kita. Fenomena masalah. Nah ini juga apa? Kualitatif. Hasil wawancara, hasil bahkan datanya tuh kan datanya kan boleh datanya bisa data sekunder umpamanya leger atau umpamanya daftar atau hasil berbagai dan juga boleh hasil wawancara. Kalau wawancara dengan kepala sekolah atau dengan siapa, itu dimensi ini dalam variabel di lokasi penelitian ada itu boleh. Itu kan kualitatif, ciri kualitatif. Yang terakhir di pembahasan. Pembahasan itu setelah deskripsi hasil penelitian, lihat masalah dan sebagainya, beri temuan gitu, kemudian uji hipotesis, bagaimana hasilnya. Nah dalam pembahasan itu kita melihat umpamanya pengaruh X pada Y. Dalam teori itu X berpengaruh pada Y. Tapi ternyata hasilnya nol ya, jadi tidak berpengaruh gitu kan. Dengan teori kan beda. Kemudian dengan kenyataan ibu melihat masalah betulnya X itu jelek dan mempengaruhinya kepada Y jelek. Berarti kan, nah itu nggak bisa kalau tidak dibahas. Itu nanyanya kepada siapa sih? Kepada lokasi. Itunya bukan responden, tapi informan. Jadi kalau respondennya guru, menjadi Madagaskar. Respondennya guru gitu, yang kita angket itu. Kalau kalau informan, jangan yang guru, jangan tanya ke guru. Kan itu mah angket, kepada yang tidak diangket. Ya kalau sekolah bisa ke pendiri, bisa ke yayasan, gitu maksudnya. Nah itu kualitatif ya Bu ya. Jadi sekali kalau kualitatif nggak ada kuantitatif. Kalau yang kualitatif hasil observasi, wawancara, analisis kita nggak dihitung, nggak ada penghitungan kecuali persen. Persen itu bukan kuantitatif. Umpamanya betul 10 yang dapat 5, berapa persen itu? 50%. Nah itu bukan kuantitatif. Persen itu hanya posisi. Di kualitatif itu boleh yang gitu, tapi nggak boleh dan bahkan tidak boleh, nggak usah ada penghitungan kuantitatif yang menggunakan statistik. Ya. Jadi kita memang itulah pendekatan kualitatif full diserahkan kepada peneliti hasil analisis. Sehingga di kualitatif itu ketajaman epistemologisnya terletak kepada masalah, besar masalah, pinter-pinter. Jadi teori apa? Teori peran, teori perkembangan, teori apa? Itu. Kalau banyak peran apa terhadap apa? Peran apa dalam apa? Itu melihat kan teorinya apa? Role and function. Apa kedudukannya lalu bagaimana fungsi? Itu di kualitatif. Kalau banyak development, pengembangan apa ya? Perkembangan atau pengembangan silakan. Kalau perkembangan itu apa? Aktuari itu apa?
kondisi, tapi pasti harus dipikirkan analisisnya atau pengembangan satu kegiatan. Peningkatan juga bisa kalau di kualitas, yang tidak bisa untuk kuantitatif peningkatan itu. Nah itu betul-betul membandingkan bagaimana secara histori dulu, sekarang, dan perspektif untuk anak. Ya. Sebetulnya kalau mau bebas di kualitas, kalau kuantitatif, di kuantitatif itu sangat tergantung kepada sejauh mana variabel, dimensi, dan indikatornya akurat sesuai dengan permasalahan dan lokasi itu tepat. Kemudian nanti sejauh mana angketnya bisa betul-betul mewakili gitu. Angketnya benar-benar mewakili untuk apa? Indikator apa dari dimensi, dari apa? Dari itu. Tes saja. Kalau saya mengajarkan ini. Mau share materi apa? Nyamkan materi apa? Selesai kemana? Oh, tes apa di WAW Pak? Bias? Ada luka balik. Ayo tak sedikit ada. Foto banyak. Namanya. Sami kaca. Oh, ada. Kan persis. Family presis biasa Pak. Lan Presis biasa. Plastik siapanya? Mana? Kata biasa sih ada. Kata biasa nawa ya. Oh, WAW Pak. Tiba-tiba berarti lumnya 40 menit. Tentu 17 menit. Maka apa saja? Judulnya pendekatan kualitatif kuantitatif. Maka hanya yang pasti semua harus sudah harus merancang penelitian dan jangan terganggu oleh masih kuliah itu belum. Dan lagi sekarang ada aturan baru ya bahwa wisuda itu harus sudah lulus itu ya, harus apa? Tesol. Itu di ayeuna disiapkan. Harusnya 3 kali kita tuh ya. 3 kali gender dalam apa? Dalam itu dalam apa? Dalam apa namanya? Fase-fase kegiatan itu sebaiknya PTSO-nya dimasukkan gitu. Sering tidak disebutkan, akhirnya sudah lulus segala-gala, kemudian ini terkendala. Kalau sekarang mereka tidak bisa wisuda kalau belum. Angkanya berapa ya? 450 400. Kemarin dia bisa. dinaikkan lagi. Atas Pak. Mari kita bukber. Ya, baiknya dilatihannya itu. Saya juga sudah berkali-kali 110. waktu S2 ikut S3 mereka waktu seperti Australia giring ya. Pendidikan di Australia itu hari tersekat mana turun deh gitu perhatian tuh biasa namanya gitu. Haji ada makan. Mana? Pak, materi biasa itu ayeuna Pak di WAW. Makan setelah motornya pemilu tadi kan nggak beda. Biasa Kan di Kinton di grup, di Kinton tahu ya grup. di bapak. Mana? Pak, dupi penurunan SK pembimbing Pambope Setelah kuliah 12, setelah tesis 12,
Jadi pas ada pertemuan Setelah 12 beda saya. kan ayatnya 456 tujuannya. Sekarang saya pesan prodi nanti 3 kali dengan pembimbing. Nah, baiknya harus final tuh dan hasilnya outputnya itu adalah FA. Kemudian itu apa untuk praproposal pengesahan judul hasil diskusi. Nah itu kirim ke prodi nanti kita adakan pembahasan pembicaraan. Nah itu langsung bisa penetapan apa SK itu penetapan pembimbing. Tapi tidak menentukan judul itu sangat dinamis. Ayeuna kieu naros ka Kayak Robi deui. non tesis workshop Robi deui. Terus aya sareng dosen wali bimbingan dosen wali. Tamih deui ke sandorna organisasi kelas prodi kudu diganti. Terus ke apa? Proposal bimbingan sareng masalah tamih deui ke terus seminar teh nggak bisa Bongkar pasang. Hari terus teh bimbingan kepada proposal teh. Robi di waktu ujian kan yang dikentot. Gitu lah nasib judul teh gitu. Itulah itu. Jadi jangan aneh gitu, jangan terpaku. Pokoknya dia mah kayak judul dia itu ulah dah pokoknya mah. Tenging Tadi mah variabelnya kudu ieu jeung penelitian ieu nah apa nabi periode eta. Mengikuti arahan saja ya Pak. Ente apa sesuai dengan perkembangan sebab cek orang akhirnya tepatnya di dinya. Pokok koyo dia ayo kapan. Ada orang mah kudu di mana seharian kan ada kapan kira jadi Amin mah yang ternyata sudah terlalu banyak variabel itu diteliti orang apalagi dihubungkan dengan variabel yang itu juga itu. Kamu upami sekelasnya dari 20 itu semuanya variabelnya sama itu juga. Berjamaah. Berkah. Itu yang dicoba di print yang takdir itu kok di saya kok belum masuk ya, siapa yang belum masuk Takhrij. yang takdir baiknya di print aja Pak aja di print Tanpa makrin ayat tambahan. Ya atas si payung ini. Tentang harganya. no ya di masing-masing kelompok 3 adalah di print oke di jilid cuman kan dinamik. Saya juga besok diminta di forum seminar sebelumnya seminar nanti Munas komunitas forum komunikasi mahasiswa tafsir hadis Indonesia di Istiqlal. Itu Pak pentasihan berbasis print, manual dan digital. Tapi mewakili lembaga pentasi buku konten Islam dari MUI Kursen. Kaji ini. Tunjukkan wajah terbaikmu.